Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 14 dan ayat 21 sampai dengan ayat 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 14 dan ayat 21 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pekerja di Dek Bawah, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang teman saya bekerja di rumah sakit apung bernama Afrika Mercy yang menyediakan layanan kesehatan cuma-cuma di berbagai negara berkembang. Setiap harinya, para staf melayani ratusan pasien yang tidak akan terobati tanpa layanan mereka.
Kru TV yang secara berkala mengikuti perjalanan kapal ini biasanya mengarahkan kamera mereka ke para tenaga medis luar biasa yang melakukan operasi pada langit-langit mulut dan memperbaiki kaki pengkor. Meski demikian, terkadang kru tersebut mewawancarai awak kapal lainnya di dek bawah, tempat mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jarang disorot. Mick, seorang ahli mesin, mengaku kaget saat mengetahui penugasannya, yaitu di area pembuangan limbah kapal tersebut, mengingat limbah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 40.000 liter. Pengelolaan bahan beracun itu pun menjadi tugas yang penting. Tanpa Mick yang memelihara pipa dan pompa pembuangannya, operasi medis yang dilakukan Afrika Mercy tidak akan dapat dijalankan. Orang cenderung memuji mereka yang melayani di dek atas, dan melupakan pekerjaan yang dilakukan di dek bawah. Ketika jemaat di Korintus meninggikan orang-orang yang memiliki karunia luar biasa, Paulus mengingatkan mereka bahwa setiap orang percaya mempunyai peranan dalam karya Kristus. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 20. Setiap karunia bernilai penting, baik karunia menyembuhkan maupun karunia untuk menolong orang lain. Bahkan, semakin tidak menonjol peranannya, semakin besar penghormatan yang layak diterimanya. Apakah Anda pekerja di dek bawah? Kiranya Anda berbesar hati, karena pekerjaan Anda dihargai oleh Allah dan sangat dibutuhkan bagi kita semua. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa akibatnya ketika Anda membanding-bandingkan karunia Anda dengan karunia orang lain? Siapa pekerja di dek bawah yang patut Anda berikan penguatan hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Paulus menggunakan banyak kiasan untuk mendeskripsikan jemaat atau gereja. Misalnya, kawanan Kisah Para Rasul 20 ayat 28, ladang, dan bangunan, 1 Korintus 3 ayat 9. Dan tempat kediaman Efesus 2 ayat 22. Namun, satu kiasan yang Paulus sering gunakan adalah tubuh. Sejumlah pihak dalam jemaat Korintus meninggikan karunia-karunia tertentu. Misalnya, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, di atas karunia-karunia yang lain. Mereka mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai karunia-karunia tersebut bukanlah bagian dari jemaat. Paulus menyanggah sikap yang keliru ini dalam 1 Korintus 12 sampai dengan 14. Di sini ia menggunakan kiasan tubuh untuk menegaskan kesatuan, persatuan, dan keharmonisan di dalam jemaat. Jemaat, seperti tubuh manusia, mempunyai banyak bagian, tetapi semua bagian itu dibutuhkan agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Karunia menolong. Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab hari ini menjelaskan lebih jauh tentang karunia-karunia roh. Gereja digambarkan sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Setiap anggota gereja merupakan anggota tubuh yang memiliki fungsi dan peranan khusus. Tidak ada anggota tubuh yang lebih penting atau yang kurang penting. Berdasarkan kreativitas Allah, setiap anggota tubuh diciptakan berbeda-beda dalam keadaan saling bergantung dan saling membutuhkan. Anggota tubuh yang kelihatan mulia seperti kepala tidak boleh membanggakan diri karena ia menjadi kepala berdasarkan anugerah Allah, bukan karena usahanya sendiri. Anggota tubuh yang kelihatan rendah, seperti kaki pun tidak perlu malu karena kaki menjalankan fungsi yang sangat diperlukan oleh seluruh anggota tubuh.
Anggota tubuh yang terlihat lemah seperti jantung dan otak justru merupakan anggota tubuh yang paling dibutuhkan sehingga harus selalu dilindungi oleh anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang cacat adalah anggota tubuh yang seharusnya ditutupi, dilindungi, agar tidak terlihat. Sebagai anggota tubuh Kristus, seluruh anggota jemaat harus bersikap saling memperhatikan dan saling melindungi, bukan saling bersaing dan saling menjatuhkan. Allah memberikan karunia-karunia roh dan jabatan-jabatan dalam gereja agar setiap orang percaya bisa melayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan jemaat setempat. Salah satu karunia yang disebutkan dalam bacaan Alkitab hari ini adalah karunia untuk melayani. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, karunia ini disebut sebagai karunia menolong orang lain atau bisa kita sebut sebagai karunia membantu. Walaupun kelihatan sepele, karunia membantu sangat diperlukan dalam kehidupan bergereja. Orang-orang yang memiliki karunia membantu biasanya merupakan orang-orang yang sigap, peka, rajin, bersemangat, dan dapat diandalkan. Tanpa selalu disadari, mereka telah membantu para pemimpin gereja, sehingga berbagai pelayanan dalam skala besar berhasil dilaksanakan dengan hasil yang baik. Orang-orang seperti itu biasanya tidak menuntut penghargaan dan telah sangat puas bila dapat membantu dari balik layar. Hal-hal sepele yang mereka lakukan, yang tak selalu diperhatikan, telah menjadi berkat bagi jemaat. Gereja harus memperhatikan dan menghargai orang-orang seperti itu. Hal apakah dalam kehidupan ini yang bermanfaat secara kekal? Hal-hal dalam kehidupan ini yang bermanfaat secara kekal adalah hal-hal yang bersifat abadi. Kehidupan dalam dunia ini hanya sementara, bukan selamanya, sehingga bagian kehidupan yang bernilai kekal adalah hal-hal yang mampu bertahan selamanya. Sudah jelas yang terpenting dalam kehidupan di dunia ini yang bermanfaat secara kekal adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Karena pemberian anugerah kehidupan kekal secara cuma-cuma hanya diperoleh melalui iman di dalam Dia. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Semua orang akan tinggal selamanya di sebuah tempat, baik Kristen maupun non-Kristen. Akan tetapi selain di surga dengan Kristus hanya tersisa satu tempat lain di mana pendiamnya yang menolak Kristus dihukum secara abadi." Mengenai hal-hal materi yang ditawarkan dunia ini, yang dikejar-kejar oleh banyak orang, Yesus menghimbau supaya kita tidak menyimpan harta benda duniawi yang dapat hancur atau dicuri. Kenyataannya, kita tidak membawa apapun ke dalam dunia ini, dan kita tak mampu membawa keluar benda apapun dari dunia ini. Namun seringkali pokok kepercayaan Kristen kita sering diabaikan dalam mengejar kenyamanan dan kesuksesan materi, dan di tengah pengejaran hal-hal ini kita sering melupakan Allah. Musa membahas kecenderungan ini sekitar 3.500 tahun yang lalu ketika umat Israel hendak memasuki tanah perjanjian. Ia menghimbau supaya mereka tidak melupakan Allah, karena ia tahu bahwa ketika mereka sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, maka hati mereka akan menjadi angkuh dan mereka akan melupakan Dia. Tentunya tidak ada manfaat kekal jika mengikuti cara hidup duniawi yang mengajarkan bahwa kita perlu menjaga kepentingan diri sendiri dan meraup keuntungan sebanyak mungkin dalam kehidupan ini.
Namun ada nilai kekal yang cukup berarti di balik kehidupan kita yang pendek di dunia ini. Walaupun Alkitab menjelaskan bahwa perbuatan baik kita di dunia tidak mampu menyelamatkan kita, cukup jelas juga bahwa kita akan diberi pahala kekal sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Kristus sendiri berkata, "Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Memang benarlah demikian, karena umat Kristen adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, diberi penekanan, pekerjaan baik. Ini berkaitan dengan melayani Tuhan sebaik mungkin dengan apa yang telah Ia beri dan melalui kekuatannya. Rasul Paulus membahas pekerjaan yang akan diberi pahala abadi. Dengan mengiaskan orang Kristen sebagai tukang bangunan dan kualitas pekerjaan kita bagaikan bahan bangunan, Paulus memberitahu bahwa bahan bangunan yang bertahan menghadapi api pengujian Allah dan memiliki nilai abadi adalah emas, perak, batu permata, sedangkan bahan jelek kayu, rumput kering atau jerami, yang digunakan untuk membangun bangunan di atas pondasi Kristus tidak memiliki nilai kekal dan tidak akan diberi imbalan. Pada dasarnya, Paulus sedang memberitahu kita bahwa tidak semua pekerjaan dan perilaku akan diberi imbalan. Ada berbagai cara di mana pelayanan kita pada Tuhan akan diberi pahala. Pertama, kita perlu menyadari bahwa setiap orang percaya telah dipisahkan oleh Allah dan untuk Allah. Ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita diberi karunia-karunia rohani tertentu. Dan jika kita meremehkan karunia-karunia ini, maka kita perlu mengingat ajaran Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota. Dan Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jika Anda sedang menggunakan karunia rohani Anda, maka Anda sedang memegang peranan penting dalam tubuh Kristus dan melakukan hal yang bermanfaat secara kekal. Setiap anggota tubuh Kristus dapat berkontribusi besar ketika mereka berusaha menguatkan tubuh Kristus dan memuliakan Allah. Jika kita semua mengambil bagian, setiap hal kecil dapat memperindah gambaran karya Allah. Ingatlah bahwa sekarang di dunia ini Kristus hanya mempunyai tubuh kita, tangan kita, dan kaki kita. Karunia rohani adalah cara Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang lain. Ketika kita mengasihi Allah dengan menaati perintah-Nya, ketika kita mempertahankan iman kita di tengah begitu banyak perlawanan dan penganiayaan, ketika kita berbelas kasih pada orang miskin dan sakit dan yang kurang beruntung demi nama-Nya, dan ketika kita berusaha meringankan penderitaan di antara kita, kita sedang membangun dengan emas, perak, dan batu permata, yang mempunyai nilai abadi sejati. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku berharga di mata-Mu. Terima kasih, karena Engkau telah memperhatikanku, entah orang lain melakukannya atau tidak. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.